sejahtera bagi kita semua. Tapi pun puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Izhar MPD, saya di sini sebagai moderator selama beberapa menit ke depan bersama saya Irma Trihartati. Rekan-rekan sekalian, tema pada video kali ini kita akan membahas tentang narkotika. Rekan-rekan yang berbahagia, kita akan segera memanggil narasumber kita untuk berbagi topik yang sangat menginspirasi. Siapakah si narasumber kita di video kali ini? Beliau adalah seorang mahasiswi jurusan Kesehatan Prodi S1 Keperawatan yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Beliau bernama Nazwa Zahra. Beliau memiliki pendidikan di SDIT Muhammadiyah Bandar Lampung. Kemudian dilanjut menempuh pendidikan SMPIT Fitra Insani di Bandar Lampung. Dan beliau berasal dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Sekian riwayat pendidikan beliau yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Langsung saja kita simak penjelasan dari pemateri kita hari ini. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Irma. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai zat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Kemudian jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang narkotika, jenis dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungannya. Narkotika golongan pertama itu seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asal sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan terakhir atau golongan ketiga itu bisa meresikokan ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkoba tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintesis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses ini mengolah yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Kemudian narkotika jenis semi-sintesis, pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Kemudian narkotika jenis alami seperti ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satunya akibat fatalnya adalah kematian. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan diantaranya adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan merasa kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku yang lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba, seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan.
menurunnya tingkat kesadaran pemakaian yang menggunakan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.